Pada video ini, kita akan belajar membuat web dengan sederhana menggunakan HTML. Jadi, kita akan mengetahui apa itu HTML. Di sini dapat kita lihat ada 3 komponen pengembang dalam membuat suatu web. Yang pertama itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di bagian ini, kita akan membahas tuntas cara membuat web sederhana menggunakan HTML. Kita ikuti videonya dengan praktis, dengan pelatihnya, kemudian kita dapat melihat hasilnya pada browser. Yang pertama, kita lihat bahwa bagian terpenting dalam membuat sebuah web yaitu mengetahui struktur dari HTML. Struktur HTML dapat diibaratkan mirip seperti manusia memiliki bagian kepala dan badan. Yang pertama, di bagian struktur HTML selalu diawali dengan HTML dan ditutup dengan /HTML. Di bagian struktur HTML terdapat bagian kepala atau head. Biasanya di bagian ini terdapat identitas, judul, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bagian body. Di bagian body atau badan terdapat inti dan isi dari halaman sebuah web. Kita akan langsung ke bagian praktiknya. Kita buka aplikasi Visual Studio Code. Jika belum mempunyai aplikasi Visual Studio Code, kita dapat menggunakan aplikasi Notepad yang ada pada setiap laptop. Yang pertama itu kita file, new file. Kita mengetikkan nama dari file kita. Kita buat saja latihan3.html. Kita pilih di mana kita akan menyimpan file tersebut. Saya memilih di bagian dokumen dan di pemrograman web latihan3 create file. Dan muncul tampilan seperti ini. Dapat kita ingat bahwa dalam membuat sebuah web, kita harus mengetahui struktur. Kita mulai dari struktur yang pertama, yaitu dengan kita membuka HTML dan menutupnya dengan /HTML. Keuntungan menggunakan dari Visual Studio Code ini, kita dapat melihat dia langsung otomatis ditutup. Kita enter. Bagian selanjutnya itu bagian kepala, yaitu head. Bagian head, enter. Dia otomatis indent atau mencorok ke dalam. Setelah bagian head, kita masuk ke bagian body. Ditutup dengan /body. Nah, kita telah menuliskan bagian struktur HTML dan kita Ctrl S. Selanjutnya kita pilih salah satu aplikasi dan saya menggunakan Firefox. Kita Ctrl O dan kita pilih file kita yang tadi yaitu latihan3. Karena kita hanya menuliskan struktur, maka bagian dari web kita masih kosong. Kita coba dengan mengisinya dengan di bagian head, kita isi dengan title. Kita isi dengan title. Title tertutup, kita belajar web. Maka kita Ctrl S. Dan kita buka bagian Chrome kita refresh, maka terubah menjadi belajar web. Selanjutnya kita isi di bagian body. Kita isi pertama itu dengan judul. Kita buat saja H1, judulnya hypertext. Kita Ctrl S. Dan kita buka web browser.
kita refresh, maka muncul hypertext markup language. Dalam web, kita dapat mengatur huruf tulisan. Yang kedua dengan H2, kita samakan saja. Sampai H6. Ya. H4. H5. H6. Jadi, di sini ada H1 sampai H6 atau header. Itu untuk mengatur besar ukuran teks. Kita Ctrl X dan kita buka, refresh, maka kita dapat melihat bahwa H1 atau header, ya, header 1 yaitu tulisan yang paling besar, biasanya digunakan untuk judul. Dan H1 sampai H6 itu terlihat, kita dapat melihat perbandingan besar tulisannya. Selanjutnya, kita dapat menulis paragraf dengan awalan buka P dan tutup. Dan kita dapat mengisi. Semisal kita isi, kita kopikan saja. Kita dapat membuat banyak paragraf. Kita buat 2 paragraf saja. Kita Ctrl S dan buka Mozilla, refresh, maka dapat kita lihat ada 2 paragraf. Selanjutnya, kita dapat membuat tulisan berjalan, yaitu buka marquee, dan ditutup. Kita buat tulisan berjalannya, mari belajar web. Ctrl S dan kita reload di bagian, maka muncul mari belajar web. Selanjutnya kita dapat mengubah warna dari backgroundnya, yaitu body color kita ubah menjadi warna marun. Ctrl S dan kita reload di bagian ini, maka background dari halaman web kita berubah menjadi warna merah marun. Demikian pembahasan mengenai struktur dan elemen dasar pada HTML. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan dapat memberi kritik atau saran pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.